Matiban Baru. Terima kasih kami ucapkan sudah bergabung juga bersama kita Ibu Kepala Puskesmas Tiban Baru, Ibu Dr. Hilda Insyafri, dan Bapak Kasubag Tata Usaha Puskesmas Tiban Baru, yaitu Bapak Budi Asmoro. Baik, untuk mempersingkat waktu ya Bapak Ibu, karena juga sekarang hari Jumat ya, kita mulai dulu dari kata sambutan oleh Ibu Kapus pada Ibu Dr. Hilda, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf, saya sedang dalam perjalanan. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang dari Puskesmas Tiban Baru melakukan kegiatan Zoom dalam rangka sosialisasi awal dalam pelaksanaan PIN Polio tahun 2024. Besar harapan kami, mohon dukungan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang hadir dalam kegiatan Zoom ini. Kegiatan ini adalah sosialisasi kepada Bapak Ibu. Kami mohon kami diberikan waktu supaya bisa melakukan sosialisasi kepada orang tua, wali murid, untuk yang di TK, PAUD, dan SD. Karena sasaran kami adalah usia 0 sampai 7 tahun, 11 bulan, 29 hari. Insya Allah, tim dari Puskesmas siap memberikan penyuluhan pada saat kami siap memberikan penyuluhan pada saat tahun ajaran baru di setiap sekolah TK maupun SD. Demikian, terima kasih. Nanti akan ada pemaparan dari Dr. Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kapus. Kita lanjut ya Bapak Ibu ke pemaparan materi hari ini tentang sosialisasi Pekan Imunisasi Nasional Polio oleh Dr. Ayu dan Ibu Bidan Serpin. Saya akan men-share materinya, izinnya Bapak Ibu. Kak Serpin ya? Apanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, Bapak Ibu perwakilan dari sekolah di wilayah kerja Puskesmas Tiban Baru. Jadi hari ini perkenalkan saya Dr. Ayu sebagai dokter penanggung jawab untuk pencegahan penyakit termasuk salah satunya dari program imunisasi. Nah, jadi hari ini akan mensosialisasikan mengenai kegiatan besar ya, kegiatan besar kita yaitu Pekan Imunisasi Nasional Polio, jadi PIN Polio. Nah, ini program pusat ya, Kementerian Kesehatan, jadi sudah dilakukan di seluruh Indonesia. Nah, untuk di Jawa sendiri itu sudah dilakukan di bulan awal tahun ya, bulan Januari, Februari itu sudah jalan. Nah, untuk Kota Batam sendiri itu di bulan Agustus kita mulainya.
Di Juli, maaf, di Juli mulainya. Akhir Juli. Oke, slide. Nah, mungkin sebagai kilas balik dulu ya, kenapa dilakukan PIN, Pekan Imunisasi Nasional untuk polio? Karena Indonesia ini sebenarnya sudah digadang-gadang bebas polio sejak 8 tahun yang lalu gitu ya. Nih, sudah 8 tahun absen, kemudian tahun 2022 itu muncul kembali kasus polio dan muncul kasus polio itu langsung dijadikan KLB atau kejadian luar biasa karena kita sudah 8 tahun itu tidak ada kasus polio sama sekali seperti itu. Nah, ini di apa muncul atau ditemukan di Aceh ya, Provinsi Nanggro Aceh, di Aceh, di kota di Kabupaten Pidi. Nah, ada anak usia 7 tahun yang mengalami gejala lumpuh layu atau polio ya, lumpuh layu. Nah, ditemukan juga tidak ada riwayat imunisasi. Dan juga untuk cakupan vaksinasi nasional itu juga turun sejak pandemi ya, 2020, 2021 itu turun. Dan Aceh ini salah satu provinsi yang cakupannya termasuk rendah di Indonesia. Slide. Oke, nah bagaimana jika seorang anak tidak dapat imunisasi rutin yang lengkap gitu kan? Jadi misalkan nih ada anak dari sekian banyak anak, ada beberapa anak saja mungkin yang tidak diimunisasi lengkap. Mungkin salah satunya bisa jadi polio, bisa jadi DPT begitu ya. Nah, ini jika ada kuman atau virus ya, virus misalkan polio nih ya, kita ambil contohnya. Dari 1.000 anak nih, misalkan dari 1.000 anak ada aja 2 atau 3 yang tidak diimunisasi polio dan itu berdampak bisa mendapatkan virus polio itu. Jadi saat virus polio itu masuk ke tubuhnya, dia itu tidak mempunyai imunitas yang cukup sehingga bisa berbahaya dan mudah menularkan penyakit-penyakit itu. Dan juga penyakit-penyakit itu bisa menjadi berat jika tidak dapat imunisasi atau vaksinasi. Nah, ini akan menjadi KLB atau kejadian luar biasa bagi penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Lanjut. Oke, baik. Jadi untuk kegiatan PIN polio ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada sosialisasi. Sosialisasi ini kita lakukan di pertemuan ke kader, pertemuan dengan jejaring, dan salah satunya ini ya Zoom meeting dengan pihak sekolah, dan juga pertemuan dengan stakeholder seperti camat, lurah yang sudah dilakukan kemarin. Kemudian untuk pelaksanaannya itu dilakukan di tanggal 23 sampai 29 Juli di beberapa pos PIN dan juga di seluruh sekolah SD, TK, dan PAUD di wilayah kerja. Kemudian ada dilakukan sweeping tanggal 30 sampai 3 Agustus. Nah, ini untuk rencana imunisasinya. Jadi kita ada 2 putaran PIN di 2 putaran. Untuk putaran pertama atau dosis 1 itu di tanggal 23 sampai 29 Juli. Kemudian putaran kedua atau dosis kedua itu di 6 Agustus sampai 12 Agustus. Jadi seluruh anak, sasarannya itu adalah seluruh anak usia 0 sampai 7 tahun 11 bulan 29 hari SD, seluruh anak TK dan PAUD itu adalah termasuk sasaran dari kegiatan PIN polio ini. Nah, nanti itu dosis satunya tanggal 23 sampai 29. Untuk dosis 2 itu sama sasarannya. Jadi yang sudah mendapatkan dosis 1
itu kita berikan lagi, ulangi lagi untuk dosis kedua, yaitu tanggal 6 sampai 12 Agustus. Jadi ada 2 kali kegiatan. Nah, eh, putarannya ini dilakukan dalam waktu 1 minggu, jadi 1 pekan. Dan antara putaran 1 dan putaran 2 itu minimal berjarak selama 2 pekan. Dan untuk eh, target cakupan kita itu sekurang-kurangnya atau minimal itu 95% dari data dari sasaran seperti itu. Oke, lanjut. Oke, untuk nah ini untuk strategi pelaksanaan. Jadi kita ada pendataan sasaran oleh kader dan juga untuk sekolah juga. Jadi nanti Bapak Ibu dari pihak sekolah kita akan membagikan Excel ya, membagikan Excel. Di situ ada nanti dicantumkan nama sekolah dan juga ada nanti nama siswa, NIK siswa, usia ya, tanggal lahir. Kemudian itu ada nama ibu dan juga NIK ibu. Itu untuk proses penginputan. Jadi mungkin nanti untuk mulai ajaran baru ya, mulai ajaran baru kira-kira tanggal berapa sudah ada nih, sudah ada harus datanya dan dikirim. Kemudian penggerakan sasaran oleh camat, kades, lurah, mungkin juga kita bantu sounding ke bagian eh, pihak sekolah ya, dinas pendidikan seperti itu. Nah, operasional pelaksanaannya itu tadi di Pospin, di Puskesmas dan juga di sekolah-sekolah. Nah, kemudian untuk potensi hambatan. Nah, insya Allah nih, hambatan yang akan kita dapatkan ini tidak terlalu besar karena polio ini bukan merupakan suntik ya, bukan merupakan imunisasi yang diberikan melalui suntikan, tapi hanya oral atau melalui mulut. Jadi cuma ditetesin aja 2 tetes. Mungkin pelaksananya bisa lebih cepat dan lebih tanpa hambatan dibanding imunisasi-imunisasi yang seperti biasa yang melalui suntik seperti itu. Jadi mohon untuk bantu untuk mengedukasi atau mempromosikan kepada wali murid bahwa vaksin yang diberikan ini hanya diteteskan saja, teteskan imunisasi polio yang tanpa apa tidak ada efek samping atau maksudnya tidak ada dirasakan nyeri gitu di anaknya. Jadi hanya diteteskan saja 2 tetes. Jadi pelaksana itu bisa cepat gitu. Jadi kayak dibantu nanti guru kan dibariskan mungkin siswanya. Jadi nakesnya tinggal menetes-neteskan saja ke seluruh siswa di mulut mulut siswa seperti itu. Nah, kemudian ini juga potensi hambatan mungkin ada yang eh, wali murid mungkin yang nggak tahu gitu. Oh, polio tuh masih ada gitu di Indonesia. Memang tuh. Jadi masih sangat penting sekali untuk memutus mata rantai apa, virus polio ini gitu. Kemudian operasional kegiatan sehubungan dengan ibadah puasa serta ibadah Ramadan lain yang dijalankan oleh petugas. Nah, alhamdulillah kita mendapatkan jadwal di luar jadwal puasa ya. Jadi mungkin tidak ada hambatan di segi itu. Lanjut. Nah, ini vaksin yang digunakan. Jadi, vaksin yang digunakan ini berbeda dengan vaksin polio rutin yang biasa didapatkan di posyandu atau pas masih bayi seperti itu ya. Vaksinnya ini berbeda, vaksin khusus yang memang diberikan untuk oral polio vaksin tipe 2 yang kemarin ditemukan infeksinya yang di Aceh itu tadi. Jadi, satu vialnya ini 50 dosis. Jadi memang sasarannya besar. Makanya kami langsung turun ke banyak sekolah gitu biar dapat semua sasarannya. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini untuk project timeline-nya. Jadi untuk pertama itu tanggal 26 Juni kita mulai perencanaan nih. Mulai perencanaan, kita membuat jadwal sosialisasi, membuat jadwal pelaksanaan, membuat flyer, media edukasi. Nanti kita juga akan bantu untuk memberikan ke sekolah ya, memberikan ke sekolah berupa flyer yang sudah dibuat dan media KIE lain
agar mungkin nanti sekolah bisa men-share ya, share ke mungkin grup-grup wali murid begitu ya. Jadi wali murid tuh mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya imunisasi polio ini. Kemudian tanggal 27 sampai 28 Juni kita lakukan sosialisasi ya. Dari kemarin sampai hari ini sudah dilakukan ke 4 tempat ya. Jadi ke kader, ke jejaring, ke sekolah, dan juga ke stakeholder. Kemudian sosialisasi ke masyarakat, ini rencananya akan dilakukan besok, 29 Juni, itu melalui kegiatan rutin Puskesmas ya, Intan Tibar, informasi kesehatan Puskesmas Tiban Baru, mungkin yang akan dilakukan live di platform media sosial Facebook. Nah, kemudian untuk 1 sampai 8 Juli itu pengumpulan data by name by address oleh pihak sekolah nih, PAUD, TK, SD, kelas 1 sampai kelas 2. Jadi kita kasih tenggat waktu tanggal 1 sampai 8 Juli mungkin bisa ya kirimkan datanya. Oke, untuk kirimkan datanya nanti kita bagikan Excel di grup. Nah, itu paling lambat itu 8 Juli sebisa mungkin sudah dapat nih datanya. Nah, kan PPDB sudah mulai jalan ya. Jadi mungkin sudah terkumpul lah data-data siswa kelas 1. Untuk yang kelas 2 kan sudah ada nih yang siswa kelas 1 yang baru masuk atau yang PAUD atau TK yang baru masuk. Itu mungkin di 8 Juli sudah terkumpul dan diisikan ke Excel yang kami bagikan. Jadi nanti dari Bapak Ibu dikirimkan ke kami agar kami mendata gitu sasaran berapa banyak sasaran yang di sekolah. Nah, untuk pelaksanaannya itu 23 sampai 28 Juli ya, pelaksanaan PIN dilaksanakan di sekolah PAUD, TK, SD, dan Pospin. Kemudian ada sweepingnya juga. Next. Nah, ini untuk waktu dan tempat pelaksanaannya. Waktu dan tempat pelaksanaannya untuk tanggal 23 Juli itu di SD di seluruh Tiban Baru dan Tiban Lama ya. Jadi ada SD 006, SD Nahda, Teramia, CTI, CGM itu ada petik ke beberapa SD ini. Nanti jam-jamnya itu kita laksanakan mungkin jam 8 sampai jam 12. Nah, itu jam-jam berapa aja ke sekolah-sekolah ini nanti akan dikabarkan. Jadi dipersiapkan aja nanti siswanya gitu maksudnya, 2 kelas itu. Nah, untuk yang di Tiban Lama juga sama seperti itu. SD 010, 011, MI Amanatul Haq, Harapan Yobel. Nah, itu juga ada nanti petugas dari Puskesmas mobile. Nanti kita juga minta bantuan. Jadi mungkin petugasnya bisa lebih dari 1 tim biar cepat seperti itu. Kemudian untuk yang TK dan PAUD kita jadwalkan untuk di tanggal 24 Juli ya, 24 Juli. Next. Kok bisa? Ini kan untuk posyandu. Oke, next lagi. Oke, next saja. Kalau posyandu. Oke, mungkin itu aja. Mohon berarti kita minta bantuan aja ke sekolah untuk mendata anaknya yang pertama. Yang kedua untuk membantu promosi ke wali murid. Nanti kita bagikan flyer dan juga beberapa media KIE agar wali murid juga tahu akan ada dilaksanakan PIN polio ini dan apa manfaatnya. Mungkin seperti itu. Baik, mungkin karena waktu ya. Waktu, jadi kalau misalkan ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan ke ini aja ya, ke grup grup jejaring aja karena grup sekolah maaf, grup sekolah. Kalau jika ada pertanyaan tentang teknis pelaksanaan boleh ditanyakan di grup aja. Baik, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu, mohon untuk diaktifkan kameranya. Kita mau ambil dokumentasi sebentar. Ini nih galeri, view galeri. Ayo Bu, ayo beda kata lagi Bu. Silakan, mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera karena kita akan ambil gambar.